Ada kera mirip buaya. Pulangnya berkendara satria. Selamat siang, Bu Tita dan teman semua. Jumpa dengan kami kelompok 5. Bersama Nade, Herda, Francisco, dan Raymond. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang post-truth, di mana penjelasan akan diawali tentang apa itu virtual world dan diakhiri dengan implementasi post-truth di Indonesia. Untuk yang pertama, virtual world. Sebagian besar mendefinisikan virtual world atau dunia maya sebagai konsep ruang bersama yang memungkinkan sejumlah orang untuk berkumpul dari lokasi yang berbeda. Dalam hal ini, dunia maya atau dunia virtual dapat dikatakan sebagai lingkungan berbasis teks atau grafik yang memungkinkan banyak pengguna untuk berkumpul, bersosialisasi, maupun berinteraksi. Dunia maya juga menggunakan semacam metafora spasial dan menawarkan keterjangkauan dengan batasan berbasis teknologi dan ideologi yang membangun ruang. Tujuannya didasarkan kepada minat pengguna itu sendiri, sehingga peran para pengembang teknologi pun ikut bermain di dalamnya. Interaksi di sini terjadi secara online dan berlangsung secara terus-menerus, sehingga individu dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan bentuk representasi sesuai dengan identitas yang mungkin berbasis komersil ataupun non-komersil. Oke, berikutnya kita masuk ke sejarah virtual world. Pada tahun 1978, Roy dan Likard menciptakan sebuah permainan dengan tema fantasi, yang di dalamnya berisi karakter, harta karun, dan petualangan untuk dibagikan dan dijelajahi oleh banyak orang pemain. Setelah didistribusikan, game ini sukses menarik perhatian publik sehingga bermunculan game serupa yang dilakukan oleh para pengembang. Misalnya, Chip dan Randy mengembangkan dunia virtual grafis pertama yakni Habitat pada tahun 1985, di mana pengguna dapat mengontrol dan menyesuaikan avatar saat berinteraksi dengan pengguna lain yang kemudian dikembangkan oleh Jepang pada tahun 1990, dengan menekankan pentingnya aturan dan kode aturan di dunia maya. Karena beberapa pengguna mulai terlibat dalam antisosial seperti menyerang pemain lain, mencoba meretas kode, dan mengeksploitasi bug yang ditemukan di ruang kode. Nah, secara keseluruhan, perkembangan dunia virtual sangatlah signifikan dan bersifat dinamis, di mana dunia virtual menawarkan para penggunanya untuk berkreasi, bersosialisasi, belajar, dan bersenang-senang yang mungkin belum atau tidak pernah mereka dapatkan di dunia nyata. Salah satu elemen kunci dari dunia virtual adalah keduniawian, atau ruang yang mereka ciptakan untuk peserta atau pengguna, baik itu melalui teks, grafik 2 dimensi atau 3 dimensi. Dunia maya telah berkesan untuk bagaimana mereka membangun ruang dan bagaimana kita membangun bersama ruang tersebut melalui imajinasi kita. Selanjutnya, identitas dan komunitas. Aspek penting dari dunia maya adalah kemampuan untuk menciptakan persona yang dapat menavigasi dunia. Avatar atau deskripsi tekstual tentang diri yang dapat bertahan dari waktu ke waktu dapat merepresentasikan identitas dari diri seseorang. Oleh sebab itu, tak jarang terdapat masalah identitas, termasuk bagaimana individu menghubungkan identitas kehidupan nyata mereka dengan identitas yang mereka ciptakan. Pertanyaan yang muncul khususnya bagi pengguna baru adalah di mana saya? Tetapi pertanyaan itu menutupi makna yang lebih besar, yakni di mana dan apa aku. Pertanyaan tersebut berusaha untuk diselesaikan berdasarkan sudut pandang mereka tentang dunia dan untuk membedakan tubuh atau avatar mereka dari orang lain di sekitar mereka serta untuk mendapatkan prestis atau status tertentu. Berdasarkan hal tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengguna yang menggunakan avatar yang menarik menjadi lebih akrab dan mudah mendapatkan koneksi dengan orang asing. Seiring berjalannya waktu, teknologi membawa dunia maya dapat dikatakan sebagai revolusioner pada masanya. Hal tersebut dibuktikan dengan mampunya pengguna untuk berkumpul
walau dengan letak geografis kelompok yang tersebar, namun memungkinkan individu untuk berkomunikasi antar satu sama lain. Tidak hanya itu saja, pengguna menjadi kreatif dalam berbagai cara, dan tidak menutup kemungkinan dapat membangun sebuah komunitas. Komunitas virtual adalah sekumpulan pengguna internet yang membentuk jaringan hubungan personal. Nah, menurut Bala Subramanian dan Mahajan, komunitas virtual atau online community adalah entitas apapun yang memenuhi 5 jenis karakteristik, yakni perkumpulan orang, anggota rasional, interaksi di cyberspace tanpa kesamaan lokasi fisik, kemudian keterlibatan dalam proses pertukaran sosial atau social exchange, dan adanya tujuan atau properti, identitas, atau kepentingan maupun minat yang sama antar anggota. Tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam 2 dunia kehidupan, yaitu kehidupan nyata dan kehidupan masyarakat maya atau cyber community. Bahkan, hal ini menjadikan manusia, baik secara individu maupun kelompok, lebih tertarik untuk berkomunikasi di dunia maya, di mana pengekspresian komunikasi itu menggunakan emoticons sebagai pengganti untuk komunikasi gestural yang hilang dalam medium tersebut. Dan yang terakhir, virtual world, privacy dan control. Masifnya dan kemudahan serta kebebasan yang ditawarkan oleh dunia maya tentu memberikan fokus terpenting di dalamnya, yakni kontrol akan privasi dan pengawasannya. Kebebasan tersebut juga mendorong perilaku menyimpang yang kemudian sulit atau tidak mungkin untuk dilacak karena pengguna berlindung di balik anonimitasnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Reingold, bahwa dalam komunitas online, identitas seringkali tidak asli atau tidak diungkapkan, sehingga cukup menjadi problem bagi mereka yang menggunakan teknologi dengan tidak bijak atau dengan kata lain untuk melakukan tindak kejahatan, sehingga perlu adanya kesadaran diri serta pengawasan menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi hal tersebut. Oke, untuk selanjutnya yang kedua adalah post-truth. Pasca mengglobalnya teknologi internet dan sosial media, suatu kebenaran secara dangkal rupanya lahir melalui konsep postmodernisme. Lee berpendapat bahwa konsep tersebut menolak paham objektivitas dan adanya kebenaran secara objektif. Sedangkan pada tahun 2016, paham ini diangkat oleh Kamus Oxford yang menolak dan menekan pada kebenaran objektif sehingga berakibat pada relativitas postmodernisme yang kini berkembang menjadi post-truth. Kemudian, istilah post-truth pun mulai dikenal untuk melawan penyebaran berita yang belum tentu kebenarannya di media sosial. Dalam istilah lain, terdapat pada buku yang ditulis oleh Ralph Case yang berjudul The Post-Truth Era pada tahun 2004 bersama pelawak Stephen Colbert yang juga mengungkapkan kata lain dari post-truth yaitu truthiness, di mana memiliki arti sebagai sesuatu yang seolah-olah terlihat benar walaupun sebenarnya ya tidak benar. Nah, fenomena post-truth ini semakin dikenal saat Kamus Oxford juga menjadikan post-truth sebagai Word of the Year pada tahun 2016 dan akhirnya istilah ini mengalami kenaikan. Dalam Kamus Oxford sendiri juga menunjukkan bahwa post-truth merupakan sebuah keadaan yang membuat emosi serta keyakinan pribadi menjadi dasar dari pembentukan opini publik dan bukan berdasarkan fakta-fakta objektif. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah memasuki era post-truth tidak lagi memperdulikan bahkan mengutamakan nilai-nilai kebenaran saat menyatakan sesuatu. Nah, di sisi lain perlu diketahui bersama post-truth dari sudut pandang psikologi, di mana mengacu pada jiwa manusia sebagai bentuk prasangka dalam tingkat pengetahuan, dengan bobot yang tidak seimbang, terlebih kerasionalan manusia menjadi salah satu hal yang paling berpengaruh. Seringkali manusia terjebak ke dalam prasangka dengan meyakini kebenaran yang menurutnya nyaman dan aman,
Namun hal tersebutlah yang muncul di dalam dunia virtual ataupun daring ini ketika manusia melupakan keaktualan serta kevalidan suatu sumber informasi dan seiring dengan berjalannya waktu pun dapat dikategorikan sebagai hoax. Nah, selanjutnya kita masuk ke post-truth sebagai ideologi. Post-truth sebagai ideologi seringkali melahirkan suatu asumsi dalam memandang suatu realita. Post-truth yang sering dialami oleh masyarakat di era modern, terutama dalam perkembangan teknologi yang semakin memudahkan seseorang mengirim atau menerima suatu informasi atau pemberitahuan secara langsung tanpa mencari tahu kebenarannya, sehingga menimbulkan suatu asumsi dalam memandang realita kehidupan, yakni akal sehat. Asumsi mengenai akal sehat dalam realita kehidupan dengan kemajuan teknologi akan memberikan kesadaran dalam mengirim atau menerima suatu informasi. Tidak jarang pula, post-truth terlahir dari adanya hegemoni, di mana fenomena post-truth cukup merisaukan dengan banyak yang berpendapat, namun tidak memperdulikan kebenaran, karena yang terpenting adalah apa yang dicapai. Pembentukan keyakinan yang tidak memperdulikan argumen yang sesuai dengan pengetahuan dan logika, serta emosi yang mengalahkan objektivitas dan rasionalitas, yang artinya kebenaran dinomorduakan. Hal ini semakin menguat di seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat bukan lagi satu kesatuan yang utuh, melainkan masyarakat sudah dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Perbedaan kepentingan ini yang membuat post-truth menjadi hal yang biasa karena kuatnya hegemoni emosi dari kelompok. Media sosial menjadi wadah untuk berkembangnya post-truth dengan sangat baik dan dapat dengan mudah dilihat secara langsung dan suatu ketidakbenaran dapat dibenarkan dan itu menjadi argumen yang didisinformasikan menjadi suatu fakta yang parsial. Pada era post-truth, kebenaran dan berita hoaks menjadi sulit untuk dibedakan. Post-truth dalam bahasa Indonesia sudah menjadi pasca kebenaran. Namun, berita hoaks atau palsu justru lebih banyak dipercaya oleh publik dibandingkan dengan berita yang sudah jelas dan terverifikasi pada platform sosial. Selanjutnya kita masuk ke poin berikut yaitu post-truth dalam realitas. Realitas dalam post-truth menjadi sebuah konsep yang sulit untuk dijabarkan dari waktu ke waktu. Meski kini masih sering digunakan dalam menunjukkan bagaimana fakta yang terjadi. Namun, tersaji melalui cara-cara yang berbeda. Nah, menurut MC Komis K pada tahun 2017 memberikan pernyataan perihal post-truth. Di dalam realitas, kehidupan manusia justru disebarkan melalui cara-cara yang buruk dan mengarah pada sifat yang keji. Misalnya, pada melalui berita yang palsu, omong kosong belaka, pengubahan nama sesuai tren, filter memperindah sebuah teks atau tayangan, maupun tulisan yang disebarluaskan melalui jejaring media sosial yang mana dapat menciptakan pandangan ataupun kepercayaan pada seseorang dan sekelompok orang tertentu. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa post-truth pada informasi yang disebabkan berdasarkan selera, keyakinan, pandangan yang dipercaya secara pribadi, bukan lagi berdasarkan nilai-nilai masyarakat, realitas, dan fakta secara objektif. Di sisi lain, sejatinya fenomena dan problematika yang berkaitan dengan post-truth memunculkan kebenaran dari suatu peristiwa yang telah dimanipulasi sesuai dengan keinginan dari si pemilik atau pengirim peristiwa tersebut. Dalam proses ini akan terjadi perdebatan antara kelas atas dan bawah, termasuk pada si pemilik power, di mana biasanya meliputi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam konteks sosial, politik, agama, dan lain sebagainya yang telah mendapat pengaruh kekuatan identitas kolektif. Kini seiring berjalannya waktu, ada beberapa kategori yang dapat menandai suatu peristiwa atau era yang termasuk ke dalam post-truth. Nah, adapun itu sebagai berikut. Yang pertama, persebaran luas tayangan informasi sebagai akibat dari digitalisasi komunikasi.
Yang kedua, masyarakat dapat menciptakan informasi sendiri melalui akun media sosial yang dibuat. Yang ketiga, demokrasi media sebagai bentuk kompensasi masyarakat atas kekecewaannya pada sistem politik atau hal-hal yang berkaitan dengan politik. Yang keempat, masyarakat rentan menerima informasi yang belum tentu kebenarannya dan mengalami kekeliruan dalam menangkap suatu informasi. Yang kelima, teknologi telah mengacaukan kebenaran maupun keaktualan informasi karena mementingkan tren dan viral daripada kualitas, bahkan etika dari informasi itu sendiri. Dan yang keenam yang terakhir, kebenaran sudah tidak lagi dibantah, ditentang, ataupun dibuktikan, melainkan dinomor duakan. Oke, kemudian kita masuk ke analisis contoh implementasi di Indonesia. Pada tahun 2019, sejak pemberitahuan datangnya COVID-19 ke Indonesia, masyarakat berbondong-bondong membeli segala kebutuhan untuk menunjang kehidupan sehari-hari, seperti sayur, buah, makanan, obat-obatan, dan segala jenis kebutuhan yang lain. Satu dari sekian banyak kebutuhan yang sempat digandrungi oleh masyarakat sekitar ketika pandemi COVID-19 melanda adalah susu dengan merek Beer Brand, atau biasa disebut sebagai susu beruang. Kemunculan broadcast viral rupanya mengklaim bahwa susu beruang dapat menyembuhkan hingga mencegah seseorang terpapar COVID-19 ketika mengonsumsinya, di mana hal tersebut membentuk kepercayaan pada masyarakat untuk segera memborong agar tidak sampai kehabisan. Walaupun broadcast itu tidak logis, namun justru masyarakat banyak terjerumus ke dalam informasi tersebut. Bahkan, Dr. Tan Sotien, seorang pakar gizi, telah menilai kegiatan masyarakat Indonesia yang termasuk ke dalam panic buying disebabkan oleh rendahnya literasi. Padahal, faktanya, Ketua Satgas COVID-19, Prof. Zubairi menegaskan bahwa susu beruang tidak bisa mengobati COVID-19 karena kandungan yang ada dalam susu beruang tidak bisa membunuh virus tersebut. Selain itu, Ketua ID menyebutkan bahwa susu bukanlah sebuah vaksin untuk menjaga tubuh dari virus COVID-19. Tidak hanya dengan minum susu, melainkan harus mengonsumsi makanan yang bergizi sekaligus melakukan protokol kesehatan yang ketat. Berdasar fenomena tersebut sesuai dengan definisi post-truth yang menjelaskan bahwa suatu keadaan dengan mengesampingkan kebenaran dapat menciptakan emosi serta keyakinan pribadi yang menjadi dasar dari pembentukan opini publik dan bukan berdasarkan fakta-fakta objektif. Oke, kemudian kita masuk ke dalam bagian kesimpulan. Tidak bisa dikendalikan bahwa media sosial memuat informasi yang begitu lengkap. Putaran informasi bergerak, berubah, dan bertambah secepat itu. Hal tersebutlah yang kemudian memunculkan kebohongan atau kepalsuan yang dibuat secara sengaja dan memunculkan anggapan yang akan menjadi suatu kebenaran. Maka, post-truth digambarkan sebagai keadaan di mana fakta objektif tidak dianggap terlalu penting. Dan hal yang penting adalah emosi, perasaan, dan kepercayaan individu. Terlebih, teknologi sendiri bak pisau bermata dua. Selain karena kelebihan yang dimiliki, tentu memiliki kekurangan seperti menjadi pengacau akan kebenaran maupun keaktualan informasi, di mana tren dan viral masuk ke dalam skala prioritas daripada kualitas, bahkan etika dari informasi itu sendiri. Maka dari itu, masyarakat Indonesia perlu memiliki sikap yang selektif dan mewaspadai kebenaran suatu berita atau informasi dalam kehidupan sehari-hari.